Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore Prof. Hermin, terima kasih sudah berkenan hadir. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya Prof, bisa mengenal apalagi bisa sedikit memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Saya percaya semua yang hadir pada hari ini punya spirit yang sama untuk terus mengembangkan diri, untuk melibatkan diri dalam diskusi-diskusi yang produktif seputar ilmu komunikasi dan produk-produk turunannya. Terima kasih juga kepada tim Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang sudah memfasilitasi acara pada sore hari ini. Tadi di awal sudah saya imbau untuk Bapak Ibu peserta untuk mem-mute audionya. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang baik Bapak Ibu sekalian. Sedikit mengenai saya, nama saya William. Sekarang saya berada di Perth, di Australia, dan baru akan kembali ke Indonesia bulan depan. Saya mengenal Obor sudah 13 tahun lamanya, sebagai sahabat, sebagai penulis di Obor, dan juga sebagai pembaca setia buku-buku Obor. Pada hari ini kita juga senang, tadi saya sudah bicara sedikit dengan Mbak Dian, dengan Ibu Kartini dari Obor, senang mendapatkan keluarga baru, Prof. Hermin, yang menulis buku, menerbitkan karya intelektualnya di Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Prof. Ditunggu karya-karya berikutnya, Prof. Itu pesan sponsornya. Terus ya, acara Zoom discussion kita pada sore hari ini membuktikan bahwa Obor, walaupun di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan yang kita sama-sama alami sebagai orang Indonesia, kita ternyata masih bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sesuatu yang produktif dan positif. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pernah bekerja sama dengan Obor, menjadi pembaca buku-buku Obor, ataupun menjadi calon-calon pembaca buku Obor, karena dengan kerjasama yang baik inilah ada ekosistem penulis, pembaca, dan penerbit yang saling bersinergi, itu akan membuat hal baik ini bisa terus kita lakukan ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada hari ini. Nanti di akhir acara ada sedikit reward dari Obor, bahwa siapapun yang hadir pada hari ini berkesempatan untuk mendapatkan giveaway 5 buku, itu 3 buku karya Prof. Hermin dan 2 buku karya penulis di Obor. Kemudian juga ada special discount selama 1 minggu besarnya 30% bagi Bapak Ibu yang mau memesan buku Prof. Hermin untuk menambah koleksi di perpustakaan, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, ataupun untuk membeli buku Prof. Hermin dan memberikan sebagai kado kepada rekan-rekan yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Kartini Nurdin, selaku Chairwoman dari Yayasan Pustaka Obor Indonesia, untuk secara resmi memberikan kata sambutan dan membuka diskusi kita pada sore hari ini. Ibu Kartini, tempat dan waktu kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih William. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa bergabung di Zoom yang diorganize oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Saya senang sekali bahwa ini kelihatannya dari berbagai kota ya, dari ada Kendari, Riau, Bandung, Jogja, sampai Madura, Madiun, kota kelahiran saya, daerah saya. Alhamdulillah banyak sekali bergabung. Ya, senang sekali, dan pada umumnya memang ini ada banyak yang mahasiswanya dari Prof. Hermin ya, dan itu senang sekali. Tentunya harapan kami dari Yayasan Obor bahwa ini adalah, saya kira, sebagai pertanda peluncuran bukunya Prof. Hermin, Keriuhan Komunikasi, yang saya kira tepat waktunya pada saat sekarang ini. Dalam masa-masa pandemi ini memang terjadi keriuhan komunikasi. Dengan buku itu saya kira kita bisa melihat refleksi dinamika masyarakat modern, bagaimana sistem sosial masyarakat, yang mudah-mudahan buku tersebut menjadi referensi yang sangat berguna untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Prof. Hermin yang telah memberikan kepercayaan kepada Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Mudah-mudahan ada karya yang akan datang terbit lagi di Indonesia. Mungkin tak perlu berlama-lama, harapan saya dari peserta diskusi ini nanti menerbitkan buku di Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Saya yakin bahwa tak asing lagi, saya kira, bagi Bapak Ibu sekalian, kelihatannya udah mengenal buku obor. Jadi mudah-mudahan nanti berkenan diterbitkan oleh obor-obor ini sudah lebih dari 40 tahun ya bukunya diterbitkan. Kami kerjasama dengan berbagai penerbit, dahulunya awalnya termasuk Gajah Mada University Press, yang dimana tadi kami diskusi dengan Prof. Hermin bahwa kenapa Gajah Mada University Press sekarang ini kurang begitu bangkit. Saya yakin bahwa itu akan segera tumbuh lagi di situasi yang saat ini diperlukan ya. Peran penerbit itu sangat penting, juga peran penulis itu sangat penting, dan itulah makanya kami terus merangkul Bapak Ibu sekalian untuk terus menerbitkan buku. William adalah salah satu penulis yang dari semasa muda SMA ya sudah menulis buku, yang menjadi moderator pada kesempatan sore ini. Dia sudah menerbitkan 5 buku ya, William ya. Iya, Bu. Dan akan terus menerbitkan buku. Itu harapan saya kira itu saja. Sekali lagi, selamat kepada Prof. Hermin atas terbitnya buku Keriuhan Komunikasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kira itu saja. Selamat sore, selamat berdiskusi, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Kartini atas sambutan yang hangat dan sangat positif kepada kita semua, Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke diskusi dengan Prof. Hermin, saya ingin mengenalkan sedikit tentang profil Profesor Hermin. Beliau adalah Profesor Ilmu Komunikasi di Universitas Gajah Mada, yang juga merupakan alma mater beliau. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Leipzig di Jerman dan menaruh minat penelitian pada isu-isu ilmu komunikasi, khususnya media penyiaran televisi ya, Prof. Hermin. Kemudian beliau sudah menulis beberapa buku, jurnal nasional internasional, dan seringkali menjadi narasumber di media nasional, termasuk di Radio Republik Indonesia. Beliau adalah country representative dari Asian Media Communication and Information, dan juga mengelola pusat studi sosial Asia Tenggara yang terkemuka di Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita bahagia sekali karena pada sore hari ini Prof. Hermin bersama kita ingin berbagi ilmu, berbagi pandangan seputar karya beliau yang terbaru. Selamat sore, Prof. Hermin. Ya, selamat sore, Mas William. Iya, Prof. Boleh, Prof, saya langsung masuk ke pertanyaan pembuka nih, Prof? Boleh ya, Prof, ya? Oke, ini mungkin yang menjadi hal yang membuat kita penasaran, Prof. Kenapa, Prof, itu si judulnya Keriuhan Komunikasi, bukan kompleksitas atau mungkin fenomena atau keberagaman komunikasi Indonesia. Kenapa harus keriuhan, Prof? Ya, terima kasih, Mas William, juga sekalian ucapan selamat sore dan selamat datang di Zoom. Terima kasih juga untuk Yayasan Obor, ada Bu Kartini Nurdin, ada Mbak Iya, ada Mbak Dian, Mas Sabyang ya tadi ya, yang membantu kita memfasilitasi semuanya. Thank you banget. Kemudian juga ini seperti forum kangenan nih, Mas William. Saya rasakan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang semuanya di hati. Jadi mereka-mereka yang hadir sore ini, saya kira adalah mereka-mereka yang sangat serius belajar waktu kita berinteraksi di kelas, dan saya kira kita punya kenang-kenangan, dan udah ada yang nyinggung nih kalau ingat Mbak Hermin jadi ingat Niklas Luhmann gitu ya, Luhmannian gitu, karena ini yang memang saya ingin kembangkan begitu. Ini juga ada Prof. Atwar Bajari, terima kasih, ada Prof. Irwa, thank you banget sudah bergabung, juga banyak dosen-dosen muda juga nih di seluruh wilayah tanah air ya. Moga-moga itu saja yang bisa saya kontribusikan ya. Moga-moga karir teman-teman semua lancar semuanya dan mencapai puncak karir di bidang kita. Dan iya, pertanyaan Mas William yang pertama tentang keriuhan komunikasi. Sebenarnya memang mikirnya agak apa nih Mas William? Apa nih ya judulnya gitu? Karena saya lebih suka pakai judul yang semacam
autopoietik atau apa ya, mekanisme atau kemudian betul tadi kompleksitas komunikasi gitu. Tapi mungkin kalau keriuhan tuh jadi kayak agak soft ya dalam bahasa kita. Riuh itu bisa dalam arti negatif, tapi juga bisa dalam arti positif gitu. Jadi ada semacam harapan bahwa yang sepi itu kan belum tentu yang optimal ya. Jadi kalau riuh, tapi kemudian riuhnya itu adalah dengan mengkonstruksi realitas melalui komunikasi, harapannya kita akan ada perubahan-perubahan sosial di masyarakat dengan komunikasi yang kita lakukan, Mas William. Karena saya sangat-sangat percaya bahwa modern society itu disebutkan sebagai bahwa society of society is communication gitu ya. Jadi masyarakat dari masyarakat adalah komunikasi. Itu yang sebenarnya precipitator, pemicu dari Luhmann. Dia seorang sosiolog yang berangkat dari statement itu. Dia bukan orang komunikasi, Mas William, tapi saya merasa bahwa statement itulah yang mendorong saya ingin membongkar puzzle dari pemikiran Luhmann yang saya kira tidak mudah sebenarnya, karena kalau di Indonesia kita sudah kenal Habermas begitu. Nah, keriuhan komunikasi sebenarnya menggambarkan bahwa dalam masyarakat modern kita harus siap dengan keriuhan beragam informasi, komunikasi, diversitas yang luar biasa, dan melahirkan kekompleksan juga gitu. Jadi keriuhan itu ingin menggambarkan bahwa semuanya bicara, semua elemen bicara, tetapi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dari pembicaraan itu, apa yang orang sudah U-turn ya, orang yang sudah statement-kan itu akan mempengaruhi gerak dari dinamika masyarakat itu sendiri. Sebenarnya itu, karena kalau positifnya nanti kita bisa melakukan diferensiasi sosial yang luar biasa dengan keriuhan itu, yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita bicara tentang sistem komunikasi di authoritarian state misalnya. Nah, ini satu kunci yang luar biasa. Walaupun nanti kan ada banyak catatan dalam keriuhan itu. Itu yang ingin saya katakan, Mas. Siap, Prof. Terima kasih untuk sharing pembukanya, Prof. Kalau buku ini kan Prof menyebutkan sendiri bahwa ditulis dari sudut pandang sistem pengelolaan proses ya, Prof, ya, atau sibernetika, Prof. Dan ini melihat juga relasi antar sistem-sistem sosial di dalam sebuah masyarakat, katakanlah konteksnya yang bernama Indonesia gitu, Prof. Sebenarnya Prof ini menulis buku ini ditujukan ke siapa sih, Prof? Iya, Mas William ini pembelajar cepat ya, thank you banget sudah membaca betulan berarti itu ya. Jadi gini Mas William, dalam komunikasi itu kan ada, paling nggak yang kita diskusikan setidaknya ada 7 tradisi ya. Tapi saya merasa tradisi sibernetika itu adalah tradisi yang paling sepi gitu ya. Yang mungkin orang bicara tentang processing information, tetapi logik sibernetika itu sendiri kadang kita kurang dapatkan spiritnya gitu ya. Dan upayanya adalah bagaimana ya menurunkan sibernetika yang kalau di klasiknya itu gambarnya si matematika, teori matematika ya. Dan kemudian itu kayak rumit gitu. Nah, ketika kemudian dipadukan dengan pemikiran sosiolog Niklas Luhmann, sibernetik itu processing information, jadi membayangkan komunikasi itu tidak seperti Laswellian, Mas William. Ya, jadi bukan yang komunikator kemudian menyampaikan message melalui medium tertentu. Itu saya kira sudah di Indonesia sangat populer, dan saya ingin coba mengajak mahasiswa dan komunitas pembaca komunikasi untuk mulai masuk ke ranah-ranah yang jarang dieksplor, yaitu menganggap komunikasi itu sebagai respon. Jadi komunikasi yang kita lakukan ini adalah justru merespon situasi. Dan dari respon atau feedback inilah sebenarnya kita berharap kalau respon kita melalui komunikasi itu masuk dari cara yang tepat, maka kita akan banyak berkontribusi pada banyak hal. Tapi kalau cara kita merespon, misalnya, ya ini tadi Mbak Tia Rosinda, wah ini teman mungkin ya, angkatannya mungkin dekat dengan saya dan ingat, tapi pernah saya ajar juga mungkin, mengingatkan bahwa PSBB ya misalnya, kenapa ya bermasalah gitu ya. Respon itu kalau kita sudah, misalnya corona gitu, kalau corona ini kita anggap
nggak ada barangnya kok, nggak begitu parah. Misalnya kalau kita sudah berangkat dari situ, misalnya, maka kemudian processing information selanjutnya kita nggak akan sampai pada penyelesaian tuntas tentang corona ini. Tapi ketika kita mengatakan, oh kita nggak boleh overconfidence, sebelum bicara tentang pelonggaran dari PSBB, kita harus lihat data dulu dan sebagainya, maka kemudian komunikasi itu akan membawa pada solusi atau diferensiasi sistem. Nah, ini yang ingin saya culture ini yang ingin saya share kepada teman-teman mahasiswa dan dosen saat ini untuk mencoba membalik logikanya. Jadi komunikasi itu ya tentu saja memperkaya ya yang sudah ada. Jadi ada yang kalau yang mungkin marketing communication atau manajemen komunikasi strategis ya, komunikasi ya, Mas William ahli di situ. Kita berangkat dari bagaimana kita influence people. Tapi di sini kita bicara di level bahwa komunikasi itu bicara di level sistemik gitu. Jadi kadang bukan aktornya Mas, tapi bagaimana ya komunikasi-komunikasi dalam masyarakat modern itu saling berdiskusi begitu ya. Dan melalui jadi kalau Luman tuh malah gila, malah dia nggak percaya ada orang di situ gitu. Jadi saya coba melalui buku ini sebenarnya ada lompatan gitu. Harusnya saya nulis teori dulu, baru ke sini gitu. Tapi saya merasa melalui ya ini ada Mas Pak Agus Yoga, ada Mas Widi juga di sini. Saya sangat berterima kasih karena program Kolom Bicara ini sudah minggu ke-130. Mas bayangin sejak 2017 setiap malam minggu ya malam Jumat tuh. Malam Jumat dikerjain terus nih sama teman-teman RRI, nggak bisa tidur nyenyak. Lahir pemikiran-pemikiran yang bagi saya mungkin dengan pintu masuk yang lebih contoh, yang lebih empiris begitu ya, bisa menjembatani sistem perspektif itu seperti apa sih gitu. Mengapa kemudian kalau pengelompokan di buku ini sebenarnya karena dalam pandangan kita saya banyak menulis ini. Misalnya di bagian 1 isu komunikasi itu saya kembali ingin redefining sebenarnya. Kita perlu mencoba, jangan takut ya ini para pengkaji komunikasi, kita harus mencoba ruang-ruang baru gitu, berangkat dari bagaimana ya kalau komunikasi itu as feedback, as respon begitu. Redefining communication, komunikasinya juga dalam masyarakat modern yang nggak mungkin kita akan mendapat satu kata gitu ya. Yep. Dan tentu saja ini ucapan terima kasih yang tulus pada semua mahasiswa yang ada di sini. Yang saya katakan tadi, mereka adalah teman-teman yang sangat serius dan berkontribusi luar biasa pada bagaimana cara berpikir saya ya, karena di kelas itu kejutan-kejutannya sering gitu kan, mahasiswa tiba-tiba nanya apa dan kemudian saya berpikir dan itu yang saya tuangkan di kolom bicara, dan proses seperti itulah yang sebenarnya mengiringi kelahiran buku ini. Harapan saya nanti bisa yang teoretiknya itu kan biasanya agak terlalu abstrak ya, mungkin dengan buku ini yang langsung ke isu komunikasi, media dan politik, kemudian TIK ya, komunikasi publik, penyiaran, komunikasi ekologi gitu ya, dan komunikasi pembangunan, ini sesuai dengan karakter kelas-kelas yang saya ampu, ini bisa menjadi jembatan nih untuk teman-teman ataupun komunitas baca membayangkan bahwa komunikasi itu jadi ilmu yang fresh kemudian ya, secara domain dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas William. Oke, terima kasih Prof. Tadi saya sebelum acara ini dimulai kita ada ngobrol Prof sedikit dengan Mbak Dian Pitaloka yang saat ini berkarya di BTN di bidang kehumasan gitu ya Prof ya. Di buku Prof ini khusus di bab komunikasi krisis, saya melihat ada satu kredo yang cukup bagus. Prof mengatakan communicating is organizing. Jadi dalam mengelola isu apalagi krisis katakanlah PSBB seperti sekarang ini, apakah Prof seorang pendukung atau seorang yang percaya bahwa komunikasi itu adalah hal yang paling esensial dalam sebuah leadership? Ya, bagi saya everything is communication sebenarnya, karena pengkaji komunikasi saking multidisiplinnya Mas, kita pasti dijajah oleh banyak perspektif, dan bagaimana seorang ahli komunikasi masuk memahami problem, saya sangat meyakini bahwa proses organizing itu adalah melalui pengkomunikasian, dan proses pengkomunikasian itu adalah organizing itu sendiri. Jadi organizing is communicating, communicating is organizing, itu akan mengubah
capaian-capaian ya organisasi itu sedemikian rupa. Mungkin pernah mendengar atau pernah kita bicarakan tentang teori Anthony Giddens tentang structuration theory dan sebagainya ya. Itu membayangkan tentang agen yang kemudian menawarkan perspektif baru, tapi kata kuncinya adalah semuanya berawal dari komunikasi. Kalau kita tidak menganggap itu problem, maka misalnya SOP, kalau sudah SOP-nya dianggap ya itu sudah SOP yang bakalan panjang umur, nggak pernah dibicarakan lagi, maka organisasi tidak akan berkembang. Tetapi kalau kita mengatakan, ini sudah environment-nya udah luar biasa, ya, environment lingkungan informasi udah luar biasa, kok SOP kita kayak ketinggalan banget, kita masih cuma punya 10 SOP. Nah, dari komunikasi kerisauan bahwa, saya atau organisasi kita itu kok agak out of date ya, gitu. Apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Maka budaya organisasi terbentuk dari komunikasi, dan komunikasi melahirkan perkembangan-perkembangan dalam organisasi. Yep. Terima kasih, Prof. Tadi saya sebenarnya pengen tanya, Prof. Prof kan di buku ini juga menempatkan satu perspektif bahwa apapun masalah yang terjadi di masyarakat kita itu bisa kita katakan sebagai persoalan komunikasi. Tapi dari penjabaran singkat di awal ini, saya terus terang berpikir sendiri lagi, Prof. Mungkin saya bergelut di bidang ilmu komunikasi dan saya tahu ternyata apapun yang terjadi di masyarakat kita, kalau kita berpikir dari sudut pandang ilmu komunikasi, kita kembali ke credo yang paling sederhana deh. Man cannot not communicate. Seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi apapun masalah yang terjadi dalam sistem sosial yang kita sebut masyarakat atau keluarga, itu sebenarnya persoalan komunikasi gitu ya, Prof. Jadi tanpa saya tanya pun saya sudah dapat jawabannya sendiri dari penjabaran Prof. Hermin ini. Tadi kita juga banyak ngobrol, Prof, soal Luhmann ya. Ini mungkin signature Prof nih. Prof menguasai betul apa yang Niklas Luhmann katakan. Tapi saya pengen mengajak teman-teman semua untuk berpikir, sebenarnya yang Indonesia perlukan ya, Prof, itu lebih ke perspektifnya Luhmann, cara mereduksi kompleksitas itu dengan kompleksitas, atau sebenarnya kita lebih cocok pakai yang Jürgen Habermas katakan, bahwa kita perlu konsensus sosial, deliberatif demokrasi, dan semacamnya. Mana yang lebih cocok dengan masyarakat kita, Prof? Ya, Mas William, saya kira itu pertanyaan yang sulit ya kalau kita harus memilih ya. Tetapi saya ingin memberi wacana ya, tambahan perspektif gitu pada pengkaji komunikasi, bahwa communicative action dari Jürgen Habermas sebenarnya masih bisa di-challenge juga. Kenapa saya jatuh cinta banget ya dengan Niklas Luhmann? Karena Luhmann tuh sangat menghargai fakta tentang sistem itu sendiri. Artinya dia tidak mengajarkan bahwa yang barat itu lebih bagus, tidak gitu. Bahkan dia jujur, dia mengatakan bahwa konflik itu is not only inevitable. Jadi bisa dikatakan tidak bisa dihindarkan ya, tapi juga sekaligus sangat fruitful. Jadi konflik itu harus dilihat sebagai sesuatu yang membuat semua pihak itu akan mengeluarkan apa sih sebenarnya problemnya, begitu. Nah, di Indonesia saya kira dengan sistem kita ini, saya kira kita kan misalnya konflik itu harus dihindarkan gitu ya. Maka kalau kita mengajarkan ya pelan-pelan ya harus dibuka konfliknya itu apa gitu. Dan misalnya sekarang nih, kalau saya mau bicara tentang ya cara bagaimana kita menyelesaikan isu corona ya. Mungkin karena bayangan kita itu pemerintah itu harus jago, pemerintah itu nggak boleh cacat gitu ya. Jadi akhirnya cara berkomunikasinya lebih ke pendekatan yang PR ya, yang public relations, yang pencitraan. Yang menurut saya dalam situasi seperti ini, kalau nggak mau membuka konfliknya, apa problemnya, ya kita nggak bisa bergerak gitu. Makanya saya miris betul melihat cara bagaimana ini dikelola. Itu yang saya maksud. Habermas di satu sisi bisa memberi warna democratic environment yang lain, tetapi Luhmann saya kira dia akan bicara lebih pada mengajak kita untuk jujur. Apa sih problemmu? Apa yang kau definisikan sebagai problemmu? Dan kalau kau tidak mendefinisikan itu sebagai problem, ya it's okay, itu tergantung pilihanmu sebagai sebuah sistem yang kemudian kalau pilihanmu A atau A accent, itu akan menjadikan solusi-solusi yang double accent atau A accent juga. Jadi Luhmann menurut saya lebih cocok sama Indonesia dalam arti kita
tidak dituntut untuk perfect ya, tetapi kayak menumbuhkan. Jadi kalau Talcott Parsons misalnya, guru dari Luhmann itu kan ngajarin kita malah kalau adaptationmu gagal, kemampuan integrasimu jelek, kemampuan latent pattern maintenance, pemeliharaan pola budaya jelek gitu kan, adaptationmu jelek, kau itu bukan negara yang layak diperhitungkan. Tapi Luhmann tidak. Luhmann mengatakan bahwa coba konstruksi problemmu, ya, kembangkan strukturmu, baru sistem gitu. Tidak dibalik sistemnya dengan fungsi macam-macam, terus ada struktur, baru kemudian mencapai sukses. Jadi pembalikan ini menurut saya jujur. Jadi tergantung Indonesia nih sekarang mau mendefinisikan kita ini krisis atau tidak. Tapi kita deg-degannya adalah kayaknya kita overconfidence. Tapi Luhmann selalu mengatakan ya udah, nggak apa-apa. Itu tidak ada final resepi. Jadi tidak ada resep yang sempurna. Orang itu paling nggak harus adaptif, tubruk sana, tubruk sini. Melalui proses komunikasinya dia akan berkembang. Nah itu salah satu yang mungkin pelajaran agak gila juga ya. Tapi Luhmann harus dipahami secara utuh. Karena kalau nggak nanti Wah Bu Hermin malah ngajarinnya konflik itu perlu ya. Tidak bisa jangan sepotong-sepotong ya Prof ya. Betul. Tapi ini memberi warna Mas William. Saya pengen pengkaji komunikasi Indonesia semakin kaya tanpa juga harus Luhmannian juga ya, tetapi mungkin dalam perjalanan akademik saya kok saya merasa ini bisa ada fresh perspektif gitu yang karena kita kan hampir semua kalau ngomonginnya sama kan kita harus kasih fresh insight ya dalamnya membaca fenomena macam-macam ya. Tadi kan Prof mengatakan bahwa konflik is inevitable, konflik itu tidak terhindarkan dan cenderung kalau gaya orang Indonesia termasuk pemerintahnya itu PR banget gitu Prof. Jadi mau menyampaikan sesuatu tuh yang ingin orang lain dengar, apa yang manis, apa sisi yang bisa di-frame begitu rupa supaya terdengarnya enak sampai ke kuping masyarakat gitu Prof. Jadi kalau kita beranjak dari perspektifnya Luhmann Prof, adakah konsekuensi logis atau mungkin hal-hal praktis yang perlu kami ini sebagai akademisi atau sebagai praktisi komunikasi perhatikan dalam memanage komunikasi krisis, Prof? Ada nggak hal praktis yang bisa kita ambil dari perspektif itu? Iya, artinya saya kira dari perspektif sistem ini kita belajar tentang bahwa cara yang akan kita ambil itu adalah berangkat dari problem yang memang live ya around us ini. Tapi kalau kita mengkonstruksi realitas itu sebagai problem atau bukan, ya itu akan menentukan nanti perkembangan ke belakangnya. Jadi kalau perspektif sistemik ini kan berangkat dari communication itu sebagai fungsi sosial paling dasar, kemudian ada evolution, ya artinya komunikasi masa lalu mempengaruhi masa kini mempengaruhi masa depan gitu ya, dan kemudian differentiation, Mas. Differentiation itu dalam arti pengembangan dari sistem sosial kita. Artinya kalau kita belajar dari corona, suatu ketika pasca corona mungkin kita akan menjadi lebih tangguh. Tapi kalau kita tidak belajar dari kasus-kasus sebelum, misalnya kritik saya adalah, kenapa ya kok kayaknya nggak ada cerita tentang cara kita menghandle MERS, cara kita, mungkin flu burung lah ya, kalau kita Indonesia pernah mengalami pandemi flu burung, bahkan kita sebenarnya influenza itu pernah terjadi tahun 1918. Berapa ratus tahun yang lalu. Indonesia itu pernah, karena saya kemarin ada webinar juga dengan profesor itu ahli pandemi, dan dia bilang Jawa itu sudah pernah punya pengalaman. Tapi secara komunikasi, kita tidak rely on previously communication. Kemudian kayak kita zero gitu, sehingga jadi untuk komunikasi krisis luar biasa, yang namanya krisis itu memang arahnya bisa jadi ke PR, tapi kita butuh mungkin tambahan yang emergency risk gitu ya, mungkin dicampur. Jadi adonannya itu harus dicampur. Sebagai ahli-ahli komunikasi, teman-teman harus tanggap betul, mampu melihat semua elemen ya, tapi tetap harus mampu menemukan formula yang tepat dalam relasi antar sistem, begitu. Iya. Kita bisa lanjut ke situ lagi. Tapi di saat yang sama juga saya angkat topi atas kejujuran Prof ya, dalam salah satu bab di buku Prof Keriuan Komunikasi, Prof mengatakan bahwa memang mobilitas sumber daya manusia, khususnya yang bekerja di sektor media penyiaran Indonesia itu kan juga ada hambatan mobilitas dan segala macam. Jadi memang nggak bisa kita sepenuhnya salahkan kepada medianya, tapi mempunyai satu perspektif yang baru itu, saya rasa itu satu langkah yang cukup fair gitu, Prof, untuk kita ambil.
Ya, saya mau masuk, Prof, ke juga kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, Prof. Media pasti punya afiliasi, entah afiliasi politik, afiliasi sosial, atau afiliasi komunitas dan semacamnya. Bagaimana Prof melihat fenomena ini di tengah masyarakat atau pola masyarakat Indonesia hari ini? Sebenarnya kita ini cukup cerdas nggak sih untuk punya media yang seperti itu, atau sebenarnya lebih baik kita kembali ke ya mungkin sistem media atau pers di Orde Baru katakanlah, yang segalanya centralized gitu, Prof. Mana yang lebih baik? Jadi gini, ada problem serius di dalam sistem media massa kita, saya kira, dan memandang secara sistemik itu kita akan lebih horizon kita akan lebih luas gitu ya. Misalnya kita melihat, kalaupun karena saya beberapa karya saya di penyiaran misalnya ya, ada kualitas sistem yang dapat dikatakan belum berkembang ya hingga sekarang. Mas William, bayangkan saya presentasi disertasi saya di tahun 2006 dan sampai sekarang disertasi itu saya kira situasinya itu nggak jauh berubah gitu ya. Jadi misalnya sudah 14 tahun. Iya, Mbak Irwa misalnya sangat aktif di KNRP ya, reformasi penyiaran misalnya. Kita semua tahu bahwa oke, kalau bicara misalnya komunikasi publik ya, komunikasi publik ini ada teman-teman RRI juga, TVRI saya dekat, ada entropi atau penyusutan sistem yang tidak berkembang sekian lama. Ini pas Mei pas 98 sampai sekarang. Apa pengembangan sistem yang bisa kontribusikan untuk kehidupan komunikasi yang lebih baik. Saya selalu bicara tentang food for thought. Jadi otak untuk masyarakat itu harus dikasih supply yang bagus begitu. Ya. Dan kalau sistemnya kacau itu tidak mungkin. Ya, Mas William bayangin. Kalau kita ngomong ini agak klasik ya, bicara swastanya aja sekitar lebih dari 13, belum lagi digitalisasi masuk, kemudian TV publiknya cuma 1 dan 2 gitu, dan itu pun coverage-nya mungkin luas, tetapi yang mendengar itu juga tidak terlalu banyak. Jadi kita perlu ada intervensi sistem untuk membuat semua bergerak gitu ya. Dan juga kalau Luman sendiri sangat menarik, dia punya buku dari perspektif sosiologi nulis The Construction of Reality of Mass Media. Dia membayangkan bahwa media massa itu harus melakukan iritasi pada masyarakat. Dia harus mengganggu masyarakat itu untuk mencapai yang lebih baik. Nah, sebelum itu terjadi, media konvensional kita harus bersaing dengan media baru dengan karakter yang sangat individualis ya, dan semua perspektif boleh masuk. Orang mengatakan tentang matinya kepakaran, the death of expertise, dan sebagainya. Dan itu yang sekarang kita alami. Jadi artinya, ya kita memang bicara seperti ini elitis ya, tetapi tetap harus ada perjuangan ke depan, bagaimana menata sistem media kita lebih sehat. Ya Mas, bayangin tadi pagi ketemu beberapa teman dari media komunitas, mereka itu secara struktur, Mas bayangin menu kita akan 4 sehat ya, kalau media publiknya kuat, media swastanya juga oke, media komunitasnya, kemudian juga pay TV-nya ya, kalau bicara penyiaran pers juga punya environment yang bagus gitu. Kemudian juga bagaimana media baru, kalau media baru ini relatif agak sulit secara sistem karena banyak digital divide, dalam arti kita lack of control, kita lack of untuk engage di dalam ownership dan sebagainya. Itu kan kita petanya sangat terbuka dan open, dan itu sulit. Nah, Indonesia itu ada dalam kondisi itu. Saya kira para pengkaji komunikasi PR-nya masih banyak nih. Mengapa tadi ada Mas Sarif, saya banggakan betul jadi alumni kelas-kelas kebijakan dan regulasi waktu itu, karena sampai sekarang nggak ada yang tertarik. Saya bilang, itu bukan masalah manajemen komunikasi aja loh. Indonesia ini harus kita bangun juga dengan kebijakan, policy regulasi yang baik, manajemen komunikasinya juga harus jago, juga pemahaman komunikasi yang lebih luas ya, sehingga kita akan lahir banyak kajian yang macam-macam. Siap, Prof. Kalau kita bicara media, Prof, mau televisi atau cetak misalnya, Prof, itu ada 2 departemen besar. Yang pertama editorial, mungkin orang bisa mengatakan ada sisi idealisme di sana. Kita afiliasinya A, B, atau kita independen sama sekali. Tapi di sisi lain ada sisi manajemen atau sisi bisnisnya, Prof. Sehingga kalau kita bicara TV, mungkin itulah alasan kenapa banyaknya tayangan yang tidak bermutu di televisi Indonesia.
Tapi di saat yang sama juga rating itu menjadi dalam tanda kutip dewanya TV gitu, Prof. Jadi Prof melihat ini sebenarnya sesuatu yang sehat untuk media dan untuk masyarakat Indonesia, atau ada pandangan alternatif gimana supaya kita bisa memperbaiki keadaan ini, Prof? Iya, jadi kalau bicara komunikasi ya dalam perspektif sistem, itu kita ada dibedakan ya. Kalau kita bicara sistem news dan sistem in-depth reporting, itu basisnya fakta ya. Maka kemudian wartawan-wartawannya harus memiliki teropong, karena kalau dalam bahasa sistem itu media massa itu menjadi observer, Mas William. Observer, peneliti dalam masyarakat. Jadi kalau observernya tumpul, ya kita bayangkan kualitas komunikasinya juga akan tumpul. Apalagi tadi ada elemen bisnis di situ. Makanya kan kenapa harus di dalam mengembangkan sistem itu harus ada bridging, ada jembatan yang membuat wartawan tetap ideal, bisnis tetap jalan, dan nggak boleh dominasi bisnis yang lebih masuk. Beberapa kasus di Indonesia, media swasta, kita sulit membedakan ini underbow partai atau apa gitu. Itu karena clash ya, clash dalam sistem gitu. Clash sistemnya karena mereka mengobservasi tapi dengan cara pandang untuk rugi rating gitu. Padahal sebenarnya kalau observasi ya kita mengiritasi masyarakat kita dengan ide-ide kita, tapi itu kan kekacauan sejarah juga ya. Artinya di Indonesia misalnya kita serius bicara tentang bahwa private station menginspirasi semua hal. Teman-teman bayangkan itu dari dapur swasta, komersial. Sebenarnya ini kan perlu kau cuman segini ya, yang mau denger yang fakta, realitas tuh yang kayak gini gitu. Tapi di kita kan sulit, kita sudah nyaman betul dengan situasi seperti ini walaupun kita agak deg-degan. Kecuali pengembangan sistem itu dilakukan dengan clear gitu ya. Artinya walaupun saya punyanya partai ini, tapi nggak mungkin ya kalau punya partai ini sudah kecelakaan sejarah lagi, karena sebenarnya nggak boleh sebuah media massa dimiliki oleh partai, tetapi ya itulah masyarakat kita masih mendapat layanan di kualitas seperti itu. Tapi ini evolusi, sekali lagi Mas William, spirit Luhmann menjadikan kita itu bukan akhir. Artinya kita bicara di 2020 compang-camping di sistem media, compang-camping di media baru juga, tata kelolanya belum good new media governance misalnya. Tapi dari kompleksitas itu ya, itu sistem harus terus bergerak untuk mereduksi kompleksitas sehingga melahirkan pengembangan sistem yang baru. Itu terus yang harus dilakukan, saya kira. Ya, dan saya rasa mungkin di satu sisi ketika ada afiliasi politik media terhadap partai politik atau terhadap kepentingan tertentu, itu mungkin terjadi di mana-mana, Bro. Tapi yang lebih kebablasan lagi, mungkin kita sekarang hidup di era yang namanya post-truth, ketika kebenaran itu tergantung siapa yang menyampaikan, tergantung siapa yang berkuasa, dan bukan lagi mekanisme check and balance bagaimana ilmu jurnalistik yang seharusnya. Kemudian saya juga baca ada satu artikel yang mengatakan media sosial Twitter itu 30% dalam tanda kutip sahamnya atau nilai perusahaannya itu karena adanya Presiden Amerika di sana. Ada Donald Trump yang setiap hari nge-tweet, komentarin sesuatu, kemudian mengatakan hal-hal sensasional, dan itu membuat nilai perusahaan itu naik sampai 30% nilai perusahaan karena beliau gitu, Prof. Itu kan satu hal yang cukup mengerikan sebenarnya. Apalagi kita melihat pengalaman di beberapa negara untuk kampanye politik, media sudah diposisikan sebagai corong yang tidak menyampaikan kebenaran dan mempromosikan era post-truth ini. Gimana Prof melihat fenomena ini, Prof, di Indonesia? Ya, saya kira saya pernah mengangkatnya di kolom bicara karena kemudian kebobolan bagaimana media baru menjadi satu media utama ya di dalam konstruksi realitas di benak voters gitu. Artinya kemudian ketahuan bahwa data dijual di Cambridge Analytica waktu itu. Ya, betul. 2016 ya, Prof ya? Betul. Dan yang menarik adalah di negara-negara Eropa mereka berhasil membawa Mark Zuckerberg untuk dipanggil dan kemudian apa tanggung jawabmu ketika menciptakan Facebook dan sebagainya, dan sampai harus bayar saya kira Facebook untuk itu misalnya ya. Tapi di Indonesia kita belum mengembangkan komunikasi, sekali lagi pengkonstruksian realitas tentang bahwa media baru ini juga
ngeri loh gitu. Ada sistem yang dibalik itu yang kita tahu, bahkan kan kemudian kita terkaget-kaget, iya nggak ada yang bayar pajak juga gitu ya. Kita yang ini dikejar pajak yang besar-besar begitu tidak. Nah ini kan transisi-transisi digital environment yang memang harus diselesaikan. Karena kalau tidak, ya kalau kita ya saya nggak tahu mungkin teman-teman di Amerika tuh bahagia juga kan dapat Presiden Trump. Tapi kalau kita lihat dari feeling politiknya kan tampak ada kekecewaan dan itu bekerjanya echo chamber tadi kan, proses ketika kalau kita sekali aja ngelihat Presiden X misalnya akan datang terus kan informasi itu, artinya ada artificial intelligence yang bekerja dan kemudian akan membuat itu bergerak sendiri dan tanpa sadar kita kemudian semakin benci atau semakin memfavoritkan kelompok tertentu. Nah, bekerjanya media secara sistemik yang seperti ini yang kemudian melahirkan calon-calon atau pemimpin-pemimpin politik yang sekarang misalnya ada, dan itu adalah potret dari resultan yang terjadi, dan sehingga dari proses awal sampai akhir makanya memang bicaranya sistem gitu. Kalau saya misalnya siapapun aktornya, siapapun presidennya, sebenarnya kalau sistemnya bagus sih nggak apa-apa, tapi kan kita sulit banget. Kita ya kasihan juga ya kayak presiden kita itu semuanya apa-apa presiden ya, sebenarnya nggak bisa, tapi kita harus memulai dengan sistem yang bagus, dan untuk media ini kita perlu, dan perjuangan masih panjang saya kira. Jadi tapi tetap kembali lagi the way we communicate itu akan menghasilkan atau diferensiasi di akhir itu tergantung dari cara kita berkomunikasi. Yap. Dan kalau memang itu terjadi di Amerika Serikat, saya bukan mengglorifikasi negara itu, Prof. Tapi gimana dengan masyarakat Indonesia yang baru merdeka di tahun 1945, dan kita juga transisi dari era agraris, kemudian ke industri, ke era informasi. Kita kan masih sangat muda dalam peta dunia ini ya, Prof. Ya. Jadi sebenarnya saya setuju dengan yang Prof bilang, jalan masih panjang. Kemudian ini, Prof, untuk teman-teman akademisi yang hadir nih, Prof, hari ini. Kan kita hari ini berhasil mengadakan acara dengan virtual session, dengan Zoom ini, Prof. Apakah ini era baru untuk topik-topik penelitian komunikasi ke depannya, Prof? Ya, saya kira kalau untuk isu teknologi itu kita perlu melihatnya secara wise ya. Artinya banyak fasilitasi yang ada begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang juga lebih dari teknologi itu sendiri. Artinya kalau kita mengajar ya, jarak dan waktu memang kemudian tidak jadi masalah, tapi ada mungkin touching bagaimana membangun emosi dan sebagainya. Artinya kalau mau diseragamkan ya nggak bisa, misalnya ada diskusi, webinar lebih bagus atau Zoom lebih bagus daripada Webex. Kalau yang ngajar lewat WA group tuh nggak bagus. Nggak bisa begitu. Saya kira kita sebagai, kalau kita mau belajar medium itu sendiri kan medium punya karakter kekuatan dan limitasi. Kita yang paling tahu. Saya kalau satu mahasiswa saya mengatakan, teman-teman apa mau pindah, berarti ini isu mengajar ya, mau pindah mau WAG atau pakai webinar? Ibu saya jauh sekali rumah saya. Satu yang bicara begitu, saya tidak akan pakai misalnya kesenangan kita, misalnya webinar lewat Zoom lebih oke. Itu tidak. Artinya ada tantangan baru, Mas, bahwa ke depan dengan teknologi informasi komunikasi, dia juga ya sangat klasik ya, dia potensi, ada tantangan, tetapi cara kita untuk menempatkan teknologi ini dengan wise, dengan bijak, itu tetap menjadi kunci ya, bagaimana kita bisa menempatkannya dengan tepat. Ini sedikit, ini sih Prof, saya pengen tahu aja Prof, kan Prof selain sebagai akademisi, sebagai pemerhati, sebagai praktisi, juga sebagai orang yang menikmati komunikasi ya Prof ya. Kan Prof juga nonton TV, juga baca koran dan semacamnya. Prof ini sebenarnya lebih ke seorang pribadi yang percaya bahwa people is the message, atau message is the message, atau mungkin mengikuti McLuhan, the medium is the message. Prof lebih condong ke yang mana nih? Menarik juga William pertanyaanmu, tapi karena saya orang sistem, saya melihat itu sebagai satu elemen yang tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi kalau Luhmann sendiri memang ya statement komunikasi itu ya hanya terdiri dari information, utterance, dan understanding. Tidak ada lagi messenger di situ. Jadi U-turn-nya inilah yang penting, tetapi di dalam proses U-turn itu sendiri ya,
kan kita memperhatikan juga environment, medium yang kita jadikan sebagai message, dan medium as message itu juga kan sangat tergantung pada environment, tingkat kemajuan teknologi dan sebagainya ya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya sangat percaya, bahkan sudah sebenarnya orang itu tidak berperan penting, tapi sebenarnya U-turn-nya itu karena dia bisa jalan kemana-mana. Tapi karena kita masih hidup di dunia manusia ya, saya kira kita perlu mengkombinasikan. Jadi bagaimana agar U-turn, statement-statement yang kita diskusikan dan membawa keriuhan itu, ya, itu adalah statement-statement yang kontingensinya itu terpilih yang paling berkualitas gitu loh. Ya, artinya yang kita pikirkan, artinya kita kan nggak hanya sekedar untuk misalnya komunikasi publik. Para pengkaji komunikasi harus membayangkan, kalau saya ngomong begini kira-kira apa ya yang akan terjadi, itu harus terbayang. Jadi tidak merasa bahwa oh iya, kalau saya mengikuti ya kita tentang corona ini, cepat sekali konsep itu berganti itu ya, kayak membayangkan kita itu semua robot yang cepat sekali memproses gitu. Jadi kayak mulai dari pertama social distancing ganti di sekitar Maret, saya kira 2-3 Maret itu langsung ganti physical distancing karena dianggap lebih cocok, terus ganti lagi PSBB itu di akhir Maret begitu ya. Nah ini secara komunikasi cepat sekali pergantian itu menunjukkan ya memang ya siapa sih yang bisa, yang jago saat ini. Negara-negara lain juga keteteran, tapi ada kok negara-negara yang melakukan kemampuan manajemennya dengan baik, dan dari informasi komunikasi yang mereka lakukan bisa menggerakkan kesatuan ya, united dari nation study untuk bersama-sama menghadapi atau keluar dari krisis gitu. Jadi kalau saya lebih percaya tentang what we U-turn gitu sebenarnya, apa yang kita sampaikan ini akan paling bermakna. Sehingga kalau kita sudah bayangkan kira-kira kayaknya ibu pasti bakal geger kalau aku ngomong begini misalnya, maka ya jangan gitu. Kontingensi, saya suka itu dalam konsep sistem ini ada kontingensi alternatif, accent, double accent, triple accent, dan kita bisa memilih sebenarnya cara kita mengkomunikasikan. Siap, Prof. Itu poin yang sangat menarik dan saya rasa bisa mengundang banyak pandangan juga di sesi tanya jawab kita, Prof. Sebenarnya saya masih banyak sekali nih pertanyaan ke Prof nih, tapi saya juga mau di saat yang sama kasih kesempatan kepada Bapak Ibu peserta yang hadir untuk memberikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu peserta, oke, saya langsung lihat Mbak Heni nih. Mbak Heni, boleh di-unmute audionya, langsung tanya ke Prof Hermin, boleh? Ya, Prof. Kedengaran ya suaranya? Halo? Kedengaran. Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena tadi kan yang Mbak Hermin sampaikan itu kan komunikasi is feedback ya, atau respon. Nah, menurut Mbak Hermin, gimana respon pemerintah itu dari sisi respon keadaan ini ya, karena terkait dengan tata kelola informasi di Indonesia tentang COVID-19, karena ada kebijakan yang berbeda gitu dari pemerintah sendiri. Jadi misalnya dari menteri ini membuat kebijakan apa, kemudian dari presiden membuat kebijakan apa. Nah, itu kalau bagaimana sih mereka itu merespon tentang kondisi di Indonesia gitu, sehingga mereka itu bisa memutuskan secara komunikasi itu dengan kebijakan yang berbeda. Itu aja Mbak, Prof. Terima kasih Mbak Heni. Prof Hermin boleh langsung ditanggapi? Jangan lupa di-unmute, Prof. Ya. Saya coba jawab. Mbak ini memang dari dulu rajin banget, Mas William. Sampai sekarang pun rajin sekali. Thank you, Mbak Heni. Ya, jadi ada waktu awal corona merebak itu di sekitar Maret. Analisis saya sebenarnya secara sistemik kita berangkat dengan feedback yang double track gitu ya. Double track dalam arti satu, kita bicara tentang corona ya, dan itu isunya kesehatan. Dan yang kedua kita bicara ekonomi. Jadi double quote ya. Sebenarnya dari awal kita double quotes.
Nah, saya sudah memberi catatan, sebenarnya itu tidak masalah karena itulah cara atau kemampuan adaptasi Indonesia yang tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain, dan itu sangat bagus ketika double track itu jalan gitu. Tetapi memang catatannya adalah isu kesehatannya harus berkembang dan komunikasinya harus melahirkan diferensiasi yang kuat begitu, dan ekonominya juga gitu. Tapi kenyataannya kita ini sekarang tampaknya malah melupakan yang justru isu besar yang awal, yaitu isu kesehatan. Jadi ketika corona ini kesehatan tapi menjadi pandemi, kemudian itu harus direspon oleh banyak sistem begitu. Nah, hari ini saya bicara juga di pusat studi dia kebijakan dan kependudukan. Saya dalam perenungan itu ya, saya mulai menganalisis pidato-pidato Pak Jokowi, kemudian pidato para menteri begitu, dan saya menemukan beberapa focal point komunikasi yang mereka kembangkan ya. Dan yang terjadi menurut saya adalah gejala bahwa kita mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan itu di-share melalui komunikasi yang tidak berbasis pada data itu ya. Artinya kalau memang PSBB itu adalah cara intervensi untuk mereduksi penularan COVID, maka kemudian harusnya ya harus bergandengan tangan dong dengan para epidemiolog misalnya, atau kemudian dengan ahli-ahli di bidang kesehatan itu sendiri, dan itu kita tuh jadi informasi itu prudent gitu ya, jadi kita ada trust gitu ya. Tapi saya lihat kalau kita pakai teori paling dasar aja, ada ethos, pathos, logos. Logos itu katanya selalu dengan data. Saya tidak melihat di pidato-pidato tersebut data yang kuat. Mengapa kita kemudian pindah ke PSBB, kemudian nggak lama, nggak sampai seminggu udah pelonggaran lagi. Dan hari ini kita menyaksikan luar biasa di lapangan, dan juga saya kira kemarin itu adalah puncak yang terinfeksi itu sampai 600. Benar, ini data yang kita kalau mau tidak lama-lama work from home, saya kira harus tidak terlalu overconfidence. Tapi saya nggak tahu, ini mungkin ya Mbak Heni dan Mas Will ya, mungkin di Indonesia itu selalu saya katakan kita itu punya kultur, budaya yang uncertainty avoidance kita tuh rendah. Jadi penghindaran ketidakpastian tuh rendah. Artinya kita percaya insya Allah semuanya itu baik. Ya, Indonesia ini panas, nggak bisa berkembang itu coronanya gitu ya. Itu dalam kondisinya agak mendebarkan. Dan kemudian satu lagi, betul ada fragmentasi komunikasi, Mbak Eni, kalau bisa saya katakan. Fragmentasinya itu jadi virus corona ini sudah isunya, informasinya itu terblok oleh sistem-sistem yang beragam. Jadi corona itu dilihat dalam kacamata ekonomi, ya nggak bisa dong, dia harus berdamai dengan untung dan rugi. Jadi kita tahu kalau ini dibiarkan bakalan terbunuh, tapi kan nggak bisa hidup, itu satu. Juga diblok oleh misalnya Kementerian Perhubungan juga akan melihat ini blocking dengan kode dia sendiri gitu. Kesehatan, Kementerian Kesehatan sibuk banget dia kan, harus memberikan izin pada daerah-daerah, konflik lagi, sehingga kemudian ya banyak lagi kemudian Polri sampai ada juga nggak tahu ada penusukan atau apa di lapangan, itu tidak mudah begitu. Dan ini yang saya bilang jadi riuh gitu kalau dari sisi messengernya. Paling nggak ada kementerian-kementerian tadi gitu ya, dan juga semuanya agak kata-kata yang ragu. Jadi kita kemarin ketemu dengan pulang kampung versus mudik kan, kemudian penumpang yang spesial itu boleh kan dengan bawa itu, ada penumpang spesial dan penumpang yang ini. Kemudian hari ini kita ada bilang mudik lokal dan interlokal, itu juga. Jadi banyak konsep-konsep yang bertebaran, dan itu riuh gitu. Dan dengan media sosial tambah riuh lagi dengan karakternya ini. Tapi inilah yang terjadi dan kita tidak bisa menghindarkan. Dan yang sedih kalau di level sistemik ya, mungkin Mbak ini saya harus katakan bahwa ada istilah kegagalan interpenetrasi antar sistem. Jadi kita udah tahu lah ego sektoral itu ada dan kuat banget di Indonesia. Tapi interpenetrasi itu ilmu yang mungkin nanti ya teman-teman kembangkan terus nih yang suka pada Luhmann. Interpenetrasi itu adalah sebuah ruang di mana feedback dari sistem tertentu itu harus
mengabsorb ya dengan tepat sistem yang lain yang masuk. Jadi artinya tadi kalau untung dan rugi dengan corona yang biar bisa mereduksi korban tuh gimana? Ya nggak boleh dong ekonomi untung ruginya harus direlaksasi dulu untuk agar ini masuk misalnya. Dan kemudian juga bagaimana komunikasi antara sistem kesehatan dan sistem kementerian dalam negeri misalnya Kemendagri dan ini ya pemerintah daerah itu di depan matanya udah aduh ini banyak yang mati. Nah, kita lihat Gubernur Anies yang sampai tengkar terbuka begitu ya karena nggak turun-turun PSBB-nya Bogor apalagi itu ya dan Tegal misalnya Tegal tuh shock ngelihat aduh langsung lockdown tapi kemudian diperingati harus menyesuaikan. Artinya birokrasi hukum itu kan ketika situasi normal gitu ya, tapi kita maunya itu normal untuk menghadapi krisis ya, sehingga ya kalau masalah komunikasi kita ancur-ancuran sekarang ini krisis menurut saya karena kita gagal untuk punya satu penyatu ya, istilahnya mungkin determinator ya, penyatu. Jadi kita harus oke, sekarang tuh coronanya dulu deh ini semua ego itu nanti nomor berapa itu kan secara teori ya, tapi ini bukan untuk mengkritik pihak-pihak secara saya tidak ada kepentingan apapun, tetapi kalau mau mendengarkan ya memang harus ada strategi komunikasi yang luar biasa untuk mereduksi fragmentasi dan bridging interpenetration system. Dan itu kita harapkan ya Jokowi dong yang harusnya ini gitu. Itu yang mungkin ya kesalahan lagi ya orang sistem kok ngomong aktor lagi, tapi itulah kenyataan di Indonesia. Kita masih mengharapkan siapa nih yang menjadi panglima dari perang ini gitu ya. Dan ya mungkin kalau saya karena masih suka ngelihat apa yang terjadi di Jerman ya memang bangga betul dengan Ibu Angela Merkel yang bilang saya mau relaksasi kalau 1:1.1 gitu. Dia bilang, jadi kalau orang satu tuh nanti hanya menularkan ke satu orang itu saya baru mau berhenti. Kan kalau di sana fenomenanya malah tengkar sama epidemiologi. Epidemiolognya malah bicara, stop Bu Angela, ini influenza ini kita bisa kendalikan, udahlah buka aja locker room system istilahnya, atau stabilisasi sistem dibuka lagi. Tapi ya, kalau di kita malah beda, kita, jangan gitu, tapi udah nggak ada apa-apa itu ya, mungkin bisa menjawab sedikit ya. Siap, terima kasih Prof. Di saat yang sama Prof juga secara nggak langsung menyentuh poin apa yang disebut oleh Mas Awang ini, peran komunikasi untuk mengubah kesadaran masyarakat. Tadi Prof ada poin yang bagus tentang menunjuk siapa panglimanya, melihat ini sebagai sebuah sistem atau kegagalan sistem untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya, dan bukan hanya menunjuk hidung aktor itu siapa. Ada poin yang bagus juga nih, Prof. Sebenarnya di tengah pandemi ini kita perlu control information atau free flow of information, Prof? Iya, jadi dalam isu krisis, saya kira kita butuh satu intervensi. Intervensi itu adalah satu kondisi yang memang tidak biasa. Di negara demokrasi kan pintu masuknya kita harus hati-hati, Mas William. Karena ya seperti ya mungkin pintu masuk Merkel itu pernah berdebat di awal. Saya kira saya melihat itu dia minta maaf betul bahwa di Jerman dia harus kontrol gitu. Tapi inilah yang kita hadapi. Mereka mengatakan bahwa menghadapi virus yang belum pernah terjawab dan kita nggak boleh overconfidence, dan tampaknya sampai sekarang mereka berhasil mengendalikan gitu ya. Nah di kasus kita saya kira memang untuk isu situasi yang chaos itu memang butuh kontrol dalam arti apa? Untuk membuat sinergi tadi, Mas. Tentu saja kita nggak suka kembali lagi kepada, makanya kalau tadi saya bilang, apakah peran itu bisa Kominfo ya? Misalnya, saya membayangkan. Karena termasuk focal point-nya saya nggak menemukan Kominfo di mana. Karena sebenarnya dalam masyarakat modern itu, ya Kementerian Komunikasi Informasi sebenarnya hanya mensinergikan gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini ya kita tetap butuh, jadi tidak keluar sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan Kementerian Perhubungan habis sembuh sebentar langsung ngomong, nah itu ribut lagi kan kemarin. Kemudian juga saya juga membaca bahwa rilis bahwa diakui bahwa banyak kebocoran itu. Tapi memang ini pelajaran kita. Sekali lagi ini pelajaran kita semua bahwa untuk bicara pada masyarakat itu dalam suasana chaos, saya kira single information track itu saya kira sangat
penting dan kemudian dikombinasikan oleh yang lain, tapi gambarnya sama. Tapi saya nggak tahu kalau ada teman saya bilang, enggak Hermin, itu isunya karena kita semua nggak percaya, trust kita kurang. Ya memang trust itu penting sih, trust itu bisa menjadi satu, itu juga medium komunikasi juga yang membuat semuanya menjadi. Nah, itu yang mungkin kita nggak punya itu. Oke, Prof. Ini ada poin yang menarik juga dari Mas Akmal ya, Prof. Bahwa dengan adanya konflik jangka pendek ini sebenarnya itu cukup bagus dan positif. Tapi bagaimana kita melihat sudut pandang risk management-nya, Prof? Apakah dengan konflik jangka pendek ini bisa berakibat baik atau misalkan ada resiko distorsi informasi dan semacamnya? Itu gimana, Prof? Dalam kondisi pandemik ini? Ya, kalau situasinya sekarang menurutku kalau risk communication itu kan sebenarnya memang uniknya adalah kita mengkomunikasikan sesuatu yang kadang belum terlihat gitu. Dan itu tantangan betul bagi para ahli komunikasi. Misalnya bicara climate change, ya, perubahan iklim itu juga kasus risk. Nah, untuk pandemi, saya kira kita itu sudah nggak punya waktu untuk bicara risk, tetapi risk-nya ditambah emergency. Ya, saya kira harus emergency risk communication yang harus kita kembangkan. Jadi resiko tapi yang sudah menjadi sesuatu yang mau tidak boleh ditunda lagi untuk dihandle dengan tepat. Nah, ini yang kita harus banyak belajar dari kondisi pandemi ini, dan itu yang saya anggap bisa jadi modal untuk pengembangan kita pada komunikasi yang lain gitu. Jadi jangan sampai saya nggak tahu isunya kan nanti kalau kita terlalu berani nih di dalam pandemi, emergensi kita lakukan, nanti terus masuk penjara Bu Hermin, kita nggak bisa ini. Nah, itu yang saya maksud tadi, birokrasi, hukum, ini memang situasinya sangat tidak memberi ruang untuk kita. Pilihannya hanya dua, ini mau stop, semua berhenti, atau seperti apa. Tapi kan ada orang bilang, alah Indonesia juga orangnya banyak, nggak perlu khawatir. Menurut saya, nggak bisa ya kita satu orang, itu sedih saya itu kalau ngelihat yang sore Pak Yuri itu saya nggak tega ya, karena satu nyawa itu adalah sangat berharga, dan itu saya nggak tahu kegagalan kita semua di dalam memberi inspirasi. Dan itu juga Prof, poinnya Mas Ikang di sini juga bagus sekali Prof. Ada sempat di awal-awal masa pandemi ini ada pernyataan yang anti-science. Saya rasa tadi Prof sudah menyentuh juga aspek bahwa ethos pathos logos, dan aspek logosnya itu nggak kelihatan. Kenapa kita harus ada aktor yang bicara bahwa seolah-olah ini anti-science. Ini nanti bisa, saya nggak mau sebutkan statementnya apa, tapi intinya itu tidak berdasarkan data yang valid atau penelitian yang cukup akademis gitu ya Prof ya. Terus ada juga poin yang cukup bagus nih Prof dari Mbak Elia. Ini apakah media massa, pemerintah, atau masyarakat itu sendiri yang paling bertanggung jawab untuk memulai membenahi dan menerapkan sistem dengan perspektif yang Prof share ke kita pada hari ini? Mana aktor yang paling penting, Prof? Iya, saya kira dengan kondisi kita sudah sangat open seperti sekarang, ya, semua orang itu bisa menjadi agensi, ya, dia bisa melakukan keagensiannya, ya. Wong kita semua punya mediumnya, semua punya Facebook, semuanya punya Instagram, semuanya. Jadi kualitas komunikasi yang kita utter, yang kita statementkan itu akan bisa mendorong perubahan gitu. Jadi misalnya harusnya wacana-wacana yang remeh-temeh dan tidak substantif itu tidak harus dilanjutkan gitu. Jadi kita saya kira yang terjadi itu kadang gimana ya, substansinya kita lupa gitu. Sehingga kemudian kecenderungannya tadi saya sebut fragmented, bukan tematik gitu. Kalau tematik kan kita melihatnya ini harus utuh gitu ya. Tapi kalau fragmented kita lebih suka keunikan-keunikannya, dan kita bisa ketawa, kita jadi gurauan gitu kalau kita melihat fragmentasinya itu gitu. Nah, misalnya potret yang viral hari ini tentang orang berjubel di terminal di Jakarta ya, saya kira ini bisa dilihat sebagai olok-olok saja atau kita buat meme dan sebagainya. Tapi so what gitu. So what-nya ini kita bisa, agensi itu bisa lahir dari kita semua. Jadi pemerintah memang kita sadari tidak akan bisa menyelesaikan ini, tetapi gitu dalam situasi pandemik di mana ya semua modal ke sumber daya itu ada di mereka, ya kita ingin kehadiran negara gitu. Menurut saya sebenarnya misalnya masalah keluarga harapan dan sebagainya. Ini saya lihat memang Pak Jokowi sangat memikirkan dampak gitu. Jadi kalau nanti teman-teman boleh mengembangkan lagi. Kalau saya cuma 2 hari ini saya lihat
alurnya itu tidak lagi bicara corona in detail sebenarnya, tetapi implikasi. Jadi dia sangat detail pada justru pada program. Ini misalnya yang keluarga harapan, ya, kemudian ada kartu pekerja ya atau prakerja itu, kemudian sembako gitu. Jadi jatuhnya itu ke hal-hal yang teknis. Sebenarnya kita mengharapkan ada substance yang kemudian mari kita ini mau ngapain, itu biarkan aja mungkin ke gugus tugas ya, mungkin BNPB yang lebih ke teknis gitu. Nah ini yang kita bayangkan, kenapa ya itu mungkin mimpi kita ya kalau kita ngomong idealisme, tapi itulah Mas, jadi semua harus berperan dengan komunikasi. Cara tadi harus milih kontingensinya mau A aksen, double aksen atau apa begitu. Siap. Ya? Terima kasih Prof. Hermin. Saya mau kasih kesempatan untuk Mas Abdul Fadli nih Mas. Boleh di-unmute, Mas? Langsung tanya ke Prof. Hermin, apa poin yang ingin ditanyakan? Halo Mbak Hermin, Assalamualaikum. Halo. Fadli ya? Halo Mbak. Gimana kabar? Iya Mbak, lama nggak ketemu nih Mbak. Di mana sekarang? Terakhir. Di Bandung Mbak. Di Telkom Mbak. Telkom University? Yes. Di Telkom University. Iya Mbak, ya. Yap. Oke, yuk. Mbak, saya ngikutin penjelasannya Mbak Hermin tadi, jadi ini Mbak, keingatkan, maksudnya kalau sistem teorinya itu kan misalkan dari Parson itu kan Mbak, ada skema agil itu kan, di situ kan ada goalnya Mbak ya. Nah, biasanya tuh saya ngelihatnya Mbak, kalau misalkan dalam situasi yang sekarang kita hadapi ini, kenapa jadi kayak banyak subsistem gitu Mbak di dalam sistem negara sendiri. Padahal kan kalau menurut Luhmann kan sistem yang mapan itu seperti yang Mbak maksud tadi, jadinya dia akan interpenetrasi kan, jadi dia akan merespon sistem yang datang itu untuk masuk ke persoalan gitu loh. Bukan kita bahas malah subsistemnya dulu yang dibenahi. Jadi kalau pendapatnya Mbak Hermin sendiri itu dalam tanggap darurat corona itu kita, kalau menurut saya Mbak, kita masih ada di tahapan ngurusin subsistem, bukan ngurusin persoalan gitu. Kalau dalam perspektif Luhmann sendiri itu Mbak, konsepnya seperti apa Mbak? Ya sebenarnya Luhmann tidak pernah bicara tentang kemapanan sistem sebenarnya Fadli. Artinya dia ingin mengatakan bahwa sistem itu sebenarnya beradaptasi, kalau dia adaptasinya bagus terus menerus gitu ya, maka kemudian secara evolutif itu dia akan diferensiasinya bagus begitu. Ya, kalau dibandingkan dengan Parson kan dia berangkat dengan sistem yang mapan adalah ketika dia adaptif, dia bisa punya goal yang clear, sistem politiknya berarti bagus kan, integrasinya bagus, pemeliharaan polanya bagus. Luhmann sebenarnya memulai dengan please define your problem. Setelah problem ketemu, please build your structure. Terus baru kita ngomong sistem. Kan harus dibalik begitu ya. Jadi sistem itu menjawab problem. Nah, yang terjadi adalah pendefinisian problem itu kadang tidak selesai gitu. Kayak kita sekarang ini kan pecah, problemnya jadi banyak banget. Tapi yang menjadi induk dari problem kan sebenarnya coronanya dong gitu ya. Tapi kalau semuanya dianggap jadi problem kan jadi, nah ini yang saya maksud tadi, kita terjebak di dalam sirkuit internal sistem ya. Jadi misalnya Kementerian Dalam Negeri akan ribut dengan urusannya sendiri ya. Dia akan kembali kepada SOP dia buat. Jadi daerah itu harus begini gitu kan. Kemudian perhubungan juga blocking dia pada sistem internal sirkuitnya sendiri, sehingga kemudian yang lahir di masyarakat adalah berita-berita yang kemudian tidak ngomong coronanya akhirnya. Jadi kita ikut di dalam skenario media. Nah ini makanya saya bilang tadi, medianya pun ya juga harus clear toh sekarang ini. Artinya situasinya itu kalau dikembangkan bisa, tetapi mana yang harus dituntaskan duluan. Nah itu bagian dari sistem tadi. Jadi mengembangkan jadi defining problem, defining structure, dan defining system gitu. Tidak berangkat dari, kalau kita kan sekarang, aku udah punya sistemnya nih, aturanku aku udah punya nih SOP-nya gitu ya. Jadi kayak sudah ada gitu. Padahal itu kan dibuat dalam masa normal gitu. Menurut saya aneh sekali ketika sudah banyak korban masih
tunggu ya, Kementerian Kesehatan akan memberikan izinnya. Nah, itu aja sudah menurut saya cara pendekatan yang normal untuk di masa kritis. Itu sebenarnya yang tidak cocok di dalam logik kecepatan ini. Itu sebenarnya yang terjadi, Mas Fadli ya. Dan mungkin kemampuan adaptif yang seperti itu, artinya komunikasi itu kan kemudian jadi pindah ya energinya. Kita nggak ngomong lagi message itu sendiri, tapi sebenarnya message dan proses itu adalah satu yang menyatu di dalam proses perubahan ya, untuk social change itu. Dan kenyataannya memang kita masih begitu gitu. Ya, coba nanti kita lihat lagi di media mana yang menurut kita itu main problem dan itu secondary problem. Saya yakin kebanyakan kita masih secondary problem dan fragmented sehingga kita pusing sendiri. Keriuhannya justru pusingnya itu gitu, bukan riuh yang clear untuk sampai pada diferensiasi sistem yang makro. Yap. Moga cukup jelas Mas Abdul Fadli ya. Yep. Oke, Prof. Mas, mau ini sedikit nanyain sedikit lagi soal Mas yang silakan. tadi. Silakan. Mbak, kita kan sering ini Mbak biasa diskusi soal mana sih yang lebih dulu sistem atau aktor gitu. Nah, dalam konteks ini kan situasinya itu kalau Mbak ngelihatnya seperti apa Mbak? Apakah sistemnya karena aktornya pun juga jadi kontingensi juga, ini aktornya ini apa ini gitu, ini si A atau aksennya gitu. Kalau Mbak ngelihatnya seperti apa Mbak? Iya, saya kira kita merasakan ya bahwa kalau kita ngomong aktor itu, kalau harapan kita pada aktor itu tidak sesuai, habis kita ini kan. Makanya kan mahal banget kan kita bicara pengembangan sistem itu. Jadi ke depan saya kira momen yang baik ini kita yang penting sebenarnya sistem, karena saya orang sistem. Tetapi dalam fenomena kita sekarang, tentu saja saya nggak akan mengatakan aku nggak mau lihat aktornya, enggak ya. Karena di Indonesia saya kira orang masih semua berharap aktor lah yang mampu menyelesaikan segalanya. Tapi dengan segala resiko tadi, kita sulit tampaknya membangun sistem itu sendiri. Bahkan kita bayangkan gimana tuh kok presiden kok saya mengharapkan gitu. Kalau saya perintahkan gitu ya, bahasanya harus itu dari hal yang sederhana gitu ya. Jadi bagaimana kemudian bersama-sama membawa masyarakat tuh nggak apa-apa kok kalau saya ya. Misalnya kalau kita nggak ngomong tentang PR loh ya, kalau ilmu ke-PR-an kita nggak kita munculkan di saat seperti ini. Misalnya kita bilang, saudara-saudara, situasi di Indonesia masih seperti ini. Nanti kalau berapa minggu lagi kita nggak selesai, kita akan mencapai titik penambahan infeksi yang sedemikian rupa, maka saya mengharapkan masyarakat untuk begini begitu, dan itu saya kira akan lebih masuk ya. Artinya bukan berarti dia nggak capable gitu. Aktor tadi itu dia nggak capable, bahkan justru dia akan membayangkan, oh kita ini sedang di atmosfer ini. Kalau sekarang kan kita lihat hanya orang-orang yang beneran mikir, lihat media jadi takut kemana-mana. Tapi kalau yang nggak popok, itu corona itu kan jauh di sana dan sebagainya. Jadi logik-logik itu sulit. Tapi kalau saya tetap mungkin tantangan ya bagi seluruh dari kita untuk bangunlah sistem. Jadi kalau aktor ini bisa bahaya betul gitu ya. Saya kira Amerika sudah mendahului, kalau kita janganlah gitu ya. Kalau kita kan memang hampir semua orang bayangkan seorang aktor bisa menyelesaikan segalanya. Itu ya Fadli ya. Terima kasih Prof. Good point Prof. Terima kasih Mbak. Ya. Oke, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan bagus yang saya hold sementara, Prof. Mungkin tadi soal saya harapkan itu mungkin masalah low context atau high context communication di budaya kita ya, Prof ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau kasih kesempatan ke Mas Agus Yoga dari Pro 3. Silakan Mas, pertanyaan langsung ke Prof. Ya, terima kasih Mr. William dan terima kasih Prof. Sedikit saja ini waktunya pendek. Saya apresiasi sekali terkait dengan bedah buku Keriuhan Komunikasi. Saya melihat dari sudut tadi sampaikan Prof, ada plus dan minusnya di dalam informasi tersebut. Saya melihat dari sudut negatifnya saja, karena memang kita pungkiri masyarakat itu akan lebih masuk jika informasi itu negatif. Nah, karena seperti kita ketahui sebuah buku hanya sebatas tidak bisa dua arah, satu arah saja. Nah, bagaimana membuat masyarakat ini masuk memberikan bukan counter, tapi memberikan informasi yang betul-betul masuk ke otak masyarakat, bisa memahami informasi yang benar. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Agus atas poin yang sangat menarik. Ini Prof, tadi ada pertanyaan yang sempat sudah diketik, saya mau sampaikan ke Prof.
ini dalam kondisi yang serba tidak pasti, Prof. Tapi kita melihat misalnya ada lockdown yang mandiri dari kota-kota tertentu. Itu kan mereka membuktikan, mereka cukup aware dengan apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Prof melihat ini sebagai satu keberhasilan komunikasi nggak, Prof? Iya, oke. Saya mulai dulu nih dengan bos saya di RRI nih, Mas Agus Yoga. Ya, bahwa kemudian masyarakat itu lebih tertarik pada sesuatu yang ya bad news is good news kan ya. Tidak bisa dipungkiri, memang karakter news, yang namanya news itu ya kebaruan kan gitu. Makanya namanya news. Kalau old ya jadi lama-lama nggak laku gitu. Tapi kemudian ada tantangan untuk bagaimana mengiritasi masyarakat, mengganggu masyarakat dengan menawarkan perspektif-perspektif yang untuk direnungkan dengan yang bad news yang kita tuh tertarik pada skandalnya gitu. Itu kan lain ya. Nah, cara bagaimana media bisa menggiring, melakukan bahkan iritasi, kemudian juga refreshing ya pada masyarakat ya. Bagaimana kemudian kita berpikir, kita ngapain ya menjadi satu negara ini, apa tujuan negara kita, itu sebenarnya tugas-tugas media ya, misalnya kalau kita melihat ya kerisauan-kerisauan kita tentang komunikasi, media tetap juga menjaga agar masyarakat itu tetap di jalur track yang tepat begitu, untuk mengingatkan lagi, itu saya kira tugas-tugas software jurnalisme ya yang harus dipertahankan. Jadi memang di sini ada idealisme membayangkan kalau media publik ini, Mas William, tugasnya lebih berat sebenarnya karena dia harus mampu mengabsorb informasi untuk direfleksikan kepada publik, bahkan harus berani untuk mengatakan dalam kasus ini, kebijakan ini publik itu bisa rugi ya. Seperti ini, misalnya PSBB, bagaimana menyampaikan agar publik itu part of us gitu ya, bagian dari strategi kita gitu. Mengapa harus nggak berangkat kerja dulu? Kenapa harus di rumah? Tapi kemudian kalau ada sesuatu yang mungkin belum dipenuhi, masalah sembakonya dan sebagainya, kerugian apa yang harus kita sampaikan nih kepada negara gitu ya. Ini refleksi-refleksi itu. Jadi merangkul semua pihak, kalau di komunikasi publik itu sangat kuat ya, merangkul semua pihak, kepublikan dan ekspresikan itu gitu. Jadi sangat harus dibedakan antara skandal dan irritating dalam arti yang positif ya. Kemudian pertanyaan Mas William yang kedua tentang apa tadi, Mas? Adanya lockdown mandiri, Prof, yang membuktikan bahwa ada inisiatif bagus dari daerah. Itu Prof melihat sebagai sebuah keberhasilan komunikasi kah? Iya. Itu sebenarnya menarik ya. Memang di dalam suatu kondisi krisis ya, kita nggak bisa memang membayangkan semua berjalan lurus gitu ya. Dalam kondisi krisis itu orang yang penting itu ready, fire, aim gitu ya. Siap tembak, capai tujuan. Itu agak nakal begitu, nampaknya lebih harus dicoba nih daripada kita membayangkan satu hal. Kan misalnya saya pernah mengkritik dan saya diingatkan teman, kami sudah punya Mbak, semua itu ada di white paper kebijakan kami, tapi kan kami nggak bayangin ada corona begitu. Jawaban itu menurut saya kurang pas karena krisis itu harus dihadapi juga dengan ya trial error gitu. Yang penting jangan kelihatan don't just sit there, jangan duduk gitu, tapi action walaupun ngawur gitu ya itu bisa kemudian melahirkan spirit bahwa kita bergerak gitu, kita beradaptasi. Nah ini yang sebenarnya agak sulit ya mengkomunikasikan pelajaran-pelajaran komunikasi yang agak gila-gila seperti ini ya, dalam arti krisis kita nggak bisa tapi yang penting itu tadi tidak ada ready recipe, tidak ada resep yang siap itu. Tapi kita harus mencoba. Dan kalau media tadi Mas Agus Yoga dan teman-teman ya memang harus menginspirasi. Sebenarnya harapan publik menyuarakan itu aja ya, itu bisa menggugah gitu. Saya kapan itu melihat tapi di kita itu kan ya sistemnya kadang ya aneh, yang bukan media publik itu sangat kepublikan kadang gitu ya. Suara masyarakat yang belum menerima sembako ya itu memang bikin miris gitu ya. Tapi ya saya juga sedih juga ketika jawaban dari pihak pemerintah misalnya,
oh saya tidak bisa sampai ke sana, saya itu sudah menyerahkannya ke daerah misalnya gitu ya. Tadi keberhasilan atau tidak itu sebagai bentuk ekspresi merespon kan, Mas ya. Jadi daerah-daerah itu kan udah bikin bahkan gang-gangnya ditutup gitu kan, tidak terima orang gitu. Tapi kan itu kadang kita ada mungkin processing information yang nggak harus segitunya gitu ya. Tetapi ya itulah ekspresi. Menurut saya itu adalah satu hal yang upaya yang membuat orang berpikir dua kali kan, kalau mau namu sudah ditutup di depan ya itu ini, dan itu tidak bisa dihindarkan ketika kita memang tidak ada protokol-protokol yang atau tidak cukup waktu untuk menciptakan protokol itu. Jadi keributan di bawah itu luar biasa, Mas. Saya punya teman yang ketua RT yang sebelah RT-nya udah disemprot semua desinfektan. Nah, kalau di RT-nya dia enggak, ribut itu semua masyarakat. Nah, itu juga menimbulkan keriuhan-keriuhan. Tapi kita nggak bisa ngomong bahwa itu salah, tidak, ya itu respon. Ya. Tapi komunikasi tepat itu adalah ya kalau saya bilang information itu something that makes any different in later event. Jadi sesuatu yang membuat berbeda dalam arti kualitasnya melihat satu permasalahan ya. Jadi kalau Anda menerima informasi dan kemudian kita berbeda di dalam memahami, itu berarti informasi kita berhasil. Sementara dalam kondisi sekarang ini fragmented, kita nggak bisa menjamin bahwa satu informasi itu pantas. Jadi yang bisa dilakukan menggerakkan semua elemen ya untuk kemudian komunitas tuh bisa paham, media juga bergerak, dan ya membutuhkan semua resonansi kalau kita bilang. Baik, Prof. Ini banyak sekali poin yang sangat bagus, Prof, tentang multikulturalism dan beberapa poin lain yang saya yakin bisa dibaca di buku Prof. Tapi pertanyaan final dari peserta, Prof, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, dari segi akademis, Prof, dalam melihat peran media di Indonesia, itu melihat perspektif sosial politik lebih tepat menggunakan teorinya Habermas atau Luhmann, Prof? Akademis ya, Prof? Itu pertanyaan terakhir, Prof, dari kami. Oh, kalau saya sih ya karena saya sudah jatuh cinta sama Luhmann itu pasti jawabannya Luhmann, tapi it's okay. Itu justru perspektif itu menjadi kekayaan kita semua ya. Artinya Luhmann kan memberikan clue bahwa kalau Luhmann itu sebenarnya menertawakan ya, gimana ya masyarakat modern itu kok percaya betul sih sama media massa, media massa itu sistemnya aja bekerjanya nggak benar-benar amat gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya caranya itu menyinggung sebenarnya, yang bagi kita orang yang belajar komunikasi itu kan kita perlu membuktikan bahwa ada cara-cara kerja profesional yang harus ditaati, dan kemudian ada idealisme yang harus dibawa, yang dikembangkan dalam software jurnalisme gitu. Jurnalismenya itu harus seperti apa, dan ya kalaupun entertainment ya sistem entertainmentnya seperti apa itu kan juga harus tepat ya. Ada formula untuk entertainment, ada formula untuk iklan, ada formula humas, ada formula jurnalisme ya. Dan Luhmann mungkin kekuatannya adalah penjelasan sistemiknya. Tapi kalau mungkin Habermas dia akan membayangkan bahwa public sphere itu harus dibangun sedemikian rupa, dan public sphere nggak boleh jatuh karena dia dari critical ya, dari Frankfurt School Habermas ini. Jadi membayangkan bahwa public sphere itu tidak boleh dijajah lagi oleh kekuatan kapital begitu. Kalau saya sendiri ketika kita masuk ke kritis itu kan kadang relasinya adalah hitam putih gitu. Kadang kita nggak bisa melihat, pokoknya kalau sudah ekonomi politik pasti itu harus ada penjahatnya dan harus ada, dan kita pembongkaran struktur begitu ya. Kalau Luhmann kan tekanannya adalah melihat tentang how system develop gitu, secara evolusi, kemudian secara diferensiasi, dan untuk kebijakan ya kita harus berpikir pengembangan sistem secara lebih optimal lagi. Jadi titik tekannya kan beda-beda, Mas William dan Mas siapa tadi kan ya. Jadi ya selalu ada warna bakalannya. Prof, sebenarnya tadi saya sudah bilang terakhir, tapi ini ada satu poin yang menurut saya sayang kalau kita nggak bahas di forum ini, Prof. Kita kan hidup dalam suatu era yang namanya post-truth ya, Prof ya. Tapi bagaimana, seberapa besar dampak positif iritasi dari media sosial, Prof, terhadap kehidupan bermasyarakat, sementara pola komunikasi masyarakat itu juga berubah, Prof. Kalau kita mengacu pada konsep yang Jane Baudrillard mengatakan bahwa ada fake empathy dari masyarakat. Jadi itu gimana cara kita menghadapi atau menyeimbangkan hal-hal semacam itu, Prof?
Justru di situ problemnya, Mas William. Jadi era post-truth itu kan karena elemen-elemen berkembang ya sedemikian rupa dan matinya kepakaran gitu. Iritasi yang dimaksudkan tadi sebenarnya dibayangkan oleh Luhmann karena dia membangunnya di tahun-tahun 90-an akhir gitu ya. Dia membayangkan bahwa media massa itulah yang harus melahirkan iritasi karena membayangkan yang bekerja di media massa itu adalah mereka-mereka yang profesional, yang belajar. Kita semua ini belajar sampai berapa tahun untuk komunikasi gitu. Dan pasti kalau ngomong media sosial, everybody can be journalist. Semua orang boleh ngomong. Dan itu berbahaya dalam arti tidak ada kontrol. Makanya kan kita bilang ada digital divide itu dalam konteks kontrolnya. Tidak ada yang bisa mengontrol. Semua orang bisa ngomong, nyelekop, dan yang kacaunya yang justru yang nyelekop itu yang lebih menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Itu kita nggak bisa. Jadi sebenarnya konteks irritation itu adalah professional irritation sebenarnya. Jadi seorang pemikir, ya jurnalis itu kan dibayangkan observer dengan punya kemampuan tertentu mengobservasi nih masyarakat dan menjadikannya menjadi topik-topik ya di berita. Tapi sayangnya kan sekarang ini harus bersaing. Saya punya penelitian hampir semua sekarang itu menjadikan TV dan media sosial ya. Tapi juga bisa yang kalau kita harapkan mungkin media barunya adalah situs-situs resmi dari media konvensional yang di media elektronik lah ya misalnya. Ini ada harapan baru. Tapi kalau media sosial yang mengiritasi, wah ini agak uncontrol karena ada buzzer di situ, ada ada yang kelindan dengan bisnis, ada yang ngomong apa yang kemudian diharapkan bergerak. Ini sebenarnya uncontrolled. Jadi kita tidak bisa mengharapkan proses kualitas informasi itu akan bergerak dengan murni kalau di media baru gitu. Baik Prof. Saya rasa ini diskusi yang sangat bagus, produktif, dan sebenarnya saya senang kalau kita ada 1 jam lagi Prof. Ini pertanyaan masih bisa kita kembangkan dan wah seru sekali. Tapi ya sebagaimana ini Prof, acara-acara pada umumnya waktu juga yang harus memisahkan kita semua. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi nih ke Prof. Hermin untuk waktunya, untuk kesediaannya, dan untuk sharingnya yang sangat bermanfaat.